Hai ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ini saya rekam, nanti akan saya upload di YouTube ya, biar dinikmati oleh yang lain juga. Kalau bagi yang tahu, kadang saya melihat komentar di setiap materi gitu, kadang seneng gitu, sehingga dan saya nggak ngerti ya, tapi itu ada yang komentar dia usaha selama ini bingung dengan IR gitu, dan memperoleh itu kan dia senang kemudian tahu gitu. Makanya ini nanti saya akan setiap kuliah saya akan upload gitu ya. Salah ya nggak masalah. Bagi saya nggak apa-apa, saya yang tanggung jawab kalau sekiranya salah. Oke, Mbak Diah, Bapak Ibu semuanya, Mas dan Mbak, ini Mbak-Mbak semuanya ya. Jadi ini saya akan langsung, karena kemarin Mbak Dia sudah kuliahnya, ini saya langsung ke penggunaan KCKT untuk analisis sediaan herbal atau untuk analisis komponen fitokimia. Jadi di sini sama saja, dan ini tidak harus komponen herbal ya. Ini karena kebetulan topiknya Mbak Dia itu tentang temulawak ya Mbak Dia ya. Temulawak aja Mbak? Jahe Pak. Jahe ya? Ya. Nah, itu sama nanti kayak Mbak Anita sama berarti. dengan Mbak Anita ya. Nanti kapan-kapan kita main ke BPTO. Tapi monggo, ya Prof. karena minggu ini saya agak penuh isi webinar, kemudian minggu depan itu ke Kendari, ini setelah tanggal 6 itu agak slow. Ya. Oke, jadi kita kemarin di sini ya Mbak Dia, bahwa kalau kita melakukan analisis pakai HPLC, maka sistemnya itu adalah kemarin kita sampel, kita injeksikan ke sini ya di injektor, kemudian di sini nanti ada fase gerak, diantarkan ke kolom, fase gerak mengalir ke kolom dengan bantuan tekanan tinggi, kemudian di kolom inilah nanti terjadi pemisahan ya. Sehingga kolom itu kemarin saya katakan sebagai the heart of chromatography. Jadi kolom itu dikenal sebagai jantungnya kromatografi. Terus setelah itu nanti dia keluar dari kolom, kemudian dia akan dideteksi oleh detektor, kemudian dia akan direkam dalam bentuk ini kromatogram. Ingat ya, metodenya namanya kromatografi, alatnya namanya kromatograf ya, kemudian outputnya namanya kromatogram. Ya, jangan salah ini. Oke, sekarang kemarin saya katakan kalau kita melakukan analisis HPLC, kalau itu untuk analisis kualitatif, maka parameternya adalah waktu retensi. Ya, waktu retensi itu adalah apa? Waktu yang diperlukan ya, mulai analit itu diinjeksikan sampai dia itu keluar di kolom dan terdeteksi. Itu namanya waktu retensi. Ya, oke. Ada beberapa orang yang salah memahami seperti ini. Kalau saya tanya, misalkan Anda melakukan analisis HPLC, kemudian puncaknya itu seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ya, misalkan Mbak Dia, itu dia melakukan analisis ekstrak jahe, setelah dipreparasi, diinjeksikan dengan KCKT sistem tertentu, kemudian dia memperoleh puncak seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ini maknanya bukan berarti di dalam ekstrak itu hanya terdapat 4 senyawa ya, bukan. Berapa jumlah senyawa hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kita dengan ini tuh hanya menjawab seperti ini, bahwa dengan sistem yang saya gunakan, dengan sistem HPLC yang saya gunakan, saya mampu mendeteksi 4 senyawa. Jadi gitu, bukan di dalam ekstrak terdapat 4 senyawa, terlalu sedikit. Tetapi dengan menggunakan sistem yang saya gunakan, sistem HPLC yang saya gunakan, kolomnya misalkan C18, kemudian fase geraknya metanol air, detektornya itu UV 254, itu kok Anda punya 4 ini, itu berarti apa? Yang terdeteksi dengan sistem tadi itu ada 4 senyawa. Sehingga kalau nanti detektornya itu Anda ubah, mungkin jumlahnya juga akan berubah. Kolomnya itu Anda ubah, mungkin pemisahnya akan menjadi lebih baik atau lebih jelek. Sehingga
jumlah puncaknya bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, yang penting analit yang Anda tuju itu harus keluar, ya. Yang penting itu. Sehingga Anda jangan berharap ketika Anda injeksikan ke kolom itu semua analit itu akan keluar. Belum tentu, mungkin ya aja tertahan di kolom, ya, atau keluar tetapi Anda tidak mendeteksi. Misalkan dia itu tidak mempunyai chromophore, kalau itu detektornya UV, ya tidak akan ketahuan, ya. Ini penting, ya. Jadi kalau ada 4 puncak gini bukan berarti jumlah senyawanya 4, tetapi dengan sistem yang saya gunakan ini saya mampu mengidentifikasi 4 senyawa, atau kami mampu mendeteksi, kami mampu memisahkan 4 senyawa. Nah, sekarang penggunaan HPLC ini semuanya. Apakah Mbak Dia, apakah Mbak Anita, apakah Bu Awal, semuanya menggunakan HPLC ini. Nanti pertama adalah untuk analisis kualitatif. Misalkan Mbak Dia akan mengecek apakah ada gingerol di dalam sampel. Ya. Misalkan Mbak Anita juga sama. Bu Awal misalkan apakah ada kurkumin di temulawak. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan kualitatif. Dan ini kebanyakan tidak melakukan seperti apa yang ada di metode standar. Nanti saya sampaikan caranya. Ya. Jadi pertama itu adalah dengan HPLC itu kita bisa gunakan untuk analisis kualitatif. Analisis kualitatif itu untuk melihat apakah ada analit yang saya tuju di dalam sampel. Jadi untuk menjawab pertanyaan, apakah di sampel jahe saya ada gingerol? Apakah di dalam temulawak saya ada kurkumin? Itu pertanyaan analisis kualitatif. Nah, dasar yang digunakan dengan HPLC kalau Anda menggunakan detektor non-MS, detektor selain spektrometer massa, itu parameter yang digunakan adalah waktu retensi. Dan ini kelihatannya nanti semuanya detektor yang digunakan adalah non-MS, ya. Detektor yang digunakan non-MS. Maka parameter yang digunakan adalah waktu retensi. Nah, jadi apa waktu retensi? Adalah waktu yang diperlukan mulai di sini, diinjeksikan di sini, kemudian dia masuk ke kolom, di kolom terjadi pemisahan, kemudian dia itu kedeteksi ke detektor menjadi puncak ini. Lah puncak ini kan ada waktu retensinya. Kalau nulis waktu retensi T kecil, R besar, ya. Ini gini. Ini waktu retensi. Lah waktu retensi itu bersifat khas. Dalam sistem tertentu, dalam sistem HPLC tertentu itu waktu retensi itu bersifat spesifik, bersifat khas. Paham, ya? Sehingga dasar analisis kualitatif ini, kalau ada 2 buah senyawa yang mempunyai waktu retensi yang sama, di running atau dikerjakan dengan sistem HPLC yang sama, maka patut diduga itu kedua senyawa adalah sama. Ya, itu ya Mbak Dia, ya. Kalau ada 2 buah senyawa mempunyai waktu retensi yang sama, ya, di running pada syaratnya ini, ya, harus di running pada HPLC dengan sistem yang sama. HPLC-nya harus di running pada sistem yang sama. Maka kita patut menduga 2 senyawa itu sama. Contohnya gini, saya punya senyawa A dan B. Setelah saya running, sistem HPLC-nya sama. Ternyata senyawa A itu mempunyai gini. Waktu retensinya adalah 2,0. Senyawa B itu waktu retensinya juga persis sama 2,0. Maka ini patut diduga A dan B sama. Sementara ini bahasa saya adalah patut diduga, karena nanti harus dikonfirmasi ulang. Ya, gitu. Nah, tapi kalau senyawa B itu kalau dia waktu retensinya beda menjadi di sini,
Maka kita pastikan A dan B adalah berbeda. Itu gitu ya. Jadi waktu retensi itu dia sangat spesifik untuk senyawa yang kita analisis. Jadi kalau dia itu waktu retensinya itu sama, maka kita menyatakan patut diduga itu sama. Saya masih menggunakan kata-kata patut diduga. Karena apa? Karena kromatografi itu sangat sensitif terhadap perubahan. Jadi Mbak Dia jangan berharap reprodusibilitas waktu retensi dari satu waktu ke waktu itu sama 2 terus itu. Mungkin injeksi pertama 2, injeksi kedua mungkin 2,05, injeksi ketiga mungkin 1,95. Beda-beda tipis seperti ini. Ya, karena apa? Karena ada variation in instrument ya. Jadi ada variasi di dalam instrumen yang kita gunakan. Oke ya, itulah. Caranya bagaimana? Ini, perhatikan ini. Ya. Ini kalau Anda misalkan Mas dan Mbak untuk melakukan analisis senyawa tertentu, BKO misalkan. BKO itu bahan kimia obat, Mbak Dia. Jadi adanya bahan kimia obat dalam sediaan herbal itu nggak boleh, dalam jamu gitu, itu nggak boleh. Misalkan kalau jamu ditambah paracetamol gitu, itu nggak boleh ya. Gitu. Nah, sekarang itu bisa, itu metode pilihannya. Kalau kita mau melakukan analisis adanya BKO di dalam obat tradisional, maka itu pakai HPLC. Atau misalkan Mbak Dia ingin melihat apakah di sampel saya itu ada senyawa gingerol. Ya. Apakah di dalam sampel saya itu ada senyawa gingerol. Sama kalau Bu Awal, ya ini harus dipastikan apakah di senyawa saya, di ekstrak saya itu ada kurkumin. Mesti ada, tapi harus dibuktikan. Oke. Nah, maka yang pertama, tahapan yang pertama itu adalah injeksikan standar. Ya. Jadi standar itu diinjeksikan. Misalkan gini, pertama, ini ya, pertama kita injeksikan standar karena standar maka puncaknya 1. Nah, ini misalkan waktu retensinya itu sama dengan 2 misalkan. Waktu retensinya 2. Ini ya, gitu. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua injeksikan sampel. Karena sampel kan puncaknya nggak akan 1, mesti banyak, ya. Karena banyak senyawa di situ. Tadi di awal saya katakan, kalau Anda dengan HPLC kok Anda menemukan 4 puncak, itu bukan berarti senyawanya hanya 4 gitu. Tetapi yang kedeteksi hanya 4 senyawa. Jadi bisa kalau saya hanya ingin 1 senyawa gitu ya bisa. Ya, gunakan aja detektor yang spesifik. Gitu ya, oke. Jadi kembali lagi ke sini, yang pertama kita lakukan adalah injeksikan standar. Karena standar tunggal kan 1. Iya. Dan yang kedua, injeksikan sampel. Nah, kebanyakan orang itu hanya sampai tahap kedua ini. Injeksikan sampel ternyata ada gini, Mbak. Ya, karena sampel, kemudian ini ada waktu retensinya itu di 2 ini ada. Oh, ini jahe. Berarti apa Mbak Dia? Berarti di dalam sampel patut diduga ada gingerol. Ya, kenapa Mbak Dia kok ini ada gingerolnya? Karena di sampel ada puncak yang waktu retensinya sama dengan standar. Paham ya? Gitu. Maka ini katakan di dalam sampel patut diduga ada gingerol. Tapi hidup itu kan nggak seperti itu, Mbak. Nggak selalu mulus gitu. Anda menemukan waktu retensi yang sama. Nah, tiba-tiba Anda itu memperoleh, tiba-tiba ketika Anda melakukan injeksi sampel, itu Anda memperoleh puncak gini, Mbak. Misalkan, di sini di waktu retensi 1,95 itu ada, kemudian di waktu retensi 2,05 itu ada. Menurut Mbak Dia, ini ada nggak gingerol? Ada nggak gingerol?
Ada ya, Prof? Nggak apa-apa sambil ngomong anak. Malah cerita sendiri. Ada nggak? Ini yang saya Ada, Prof. katakan tidak selalu mulus. Kalau ini di sini ada 2,0, Anda mesti, oh ada Pak, itu general. Di waktu retensi 2,0. Ini kan enggak. Nah, ini interest saya dipilih hujan ini. Hujan. Barusan hujan. Ya. Tapi oke, insya Allah moga-moga baik-baik aja. Nah, ini enggak ada di 2,0. Yang ada itu di waktu retensi 1,95 dan di waktu retensi 2,05. Ya. Menurut Anda ada enggak ini? 5. Ya. Ada ya, Pak. Lah, Prof kepental. Ya, Bu. Iya, di sini juga hujan. Waduh, deg-degan ini juga kalau Ada kepental. Ada enggak Mbak Oh, Dia? bisa, Bu. Ada, Prof. Di mana? Yang mana? Yang 2,05 mungkin. Alasannya kenapa? Wong sama Saya- dekatnya kok Iya, ini saya bergeser coba. itu menjadi kurang atau lebih, Mbak ya? Iya. Oke ya, makanya lah ini kebenar selalu orang itu ya ini saya karena apa ya? Karena saya ngajar ya saya buat ekstrim. Kalau yang satu saya buat 1,90 mesti ada menjawab ada di 2,05 karena itu lebih dekat di 2. Tapi ini kan enggak saya buat sama. Makanya Anda jawabannya kalau seperti ini kemungkinan ada, kemungkinan tidak. Jawabannya gimana? Kemungkinan ada, kemungkinan Kemungkinan tidak. tidak. Tapi kan kalau analisis kan nggak boleh jawaban gitu. Oh, paham ya? Maka harus Ya. dikonfirmasi. Konfirmasi. Nah, konfirmasinya pakai apa? Pakai yang namanya teknik spiking. Ini saya dulu diajari ya seperti ini, diajari guru-guru saya. Diajari apa? Spiking. Dulu pas saya dosen muda kerjaannya mau gini toh. Dia melakukan analisis, ini kita lakukan spiking. Mbak Dia tahu spiking itu apa? Pernah dengar? Belum ya? Dari kata Spiking. spike ya. Spike. Itu kalau mau cari kamus nggak ada, Mbak. Mau cari kamus Hasan Sajili itu nggak ada, karena itu istilah yang khas di bidang kimia. Ya. Spiking itu, Mbak, itu menambahkan standar di dalam sampel. Menambahkan standar di dalam sampel. Oke ya. Nah ini sudah harus ada tahap ketiga ini. Selama kita tidak menggunakan MS, kalau pakai MS kita tinggal membandingkan MS dari standar kita dengan MS puncak yang kita curigai atau puncak yang kita yakini itu sebagai puncak analit kita. Ya. Oke ya, gitu. Saya ulangi. Jadi tahap ketiga itu spiking. Apa Mbak Dia spiking apa Mbak? Menambahkan standar di dalam sampel. Nah, Mbak Dia ini orang biologi, Bu. S1, S2-nya. Jadi kalau Anda kan farmasi ya. Jadi ini biologi gitu. Nah, ini jadi harus pelan-pelan. Jadi spiking itu menambahkan standar ke dalam sampel. Karena tadi kita ragu apakah puncaknya itu ada di 1,95 ataukah dia itu tidak ada ataukah dia itu ada di 2,05. Kemungkinannya kan gitu. Ketika kita memperoleh tadi gini, ini 1,95, kemudian ini 2,05, maka kemungkinannya kan 3, Mas dan Mbak. Pertama ada gingerol dan itu di puncak 1,95. Kemungkinan pertama.
Kemungkinan kedua apa? Tidak ada. Karena di puncak 2,0 itu tidak ada. Yang ketiga, kemungkinan ketiga itu ada dan puncaknya di 2,05. Paham ya? Nah, kita kan nggak boleh jawab gitu, harus dikonfirmasi. Lah konfirmasinya itu menggunakan spiking. Nah, sekarang kalau spiking gimana? Kenapa spiking itu kok bisa? Saya jelaskan. Ya. Pertama gini. Ketika kita melakukan spiking, kemudian puncaknya menjadi seperti ini, Mbak Dia. Ini waktu retensinya adalah 1,95. Kemudian 2 tetap tidak ada. Kemudian ini 2,05. Kesimpulannya apa, Mbak Dia? Kalau ini, setelah saya spiking, ya, itu kemudian puncaknya menjadi seperti ini. Ada tetap puncak 1,95 seperti ini, menjadi lebih tinggi. Kemudian di waktu retensi 2,0 tidak ada tetap, kemudian di 2,05 tetap. Kesimpulannya apa? Ada atau enggak ada? Ada di 1,95. Ada atau enggak, Mbak? Ada. Mbak Dia? Oh, tinggal ada atau enggak ada? Tidak ada, Bang. Ada jawabannya. Oh, ada. Ada. Adanya di sini. Di 1,95. Jadi ini di logika. Di 1,95 tadi kan asalnya sudah ada gini, Mbak, di sampel. Paham ya? Setelah saya spiking itu kan berarti menambahkan standar ginjerol ke dalam sampel. Kok ini menjadi lebih tinggi? Berarti kesimpulannya apa? Berarti kan puncak yang ada di sampel ditambah ginjerol yang kita tambahkan. Maka puncaknya akan menjadi lebih tinggi. Berarti apa? Ginjerolnya semula sudah ada. Yakni di 1,95. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua seperti ini, Mbak. Dari kita setelah kita spiking. Begini, ini 1,95, kemudian di sini 2, di sini 2,05. Kesimpulannya apa, Mbak Dia? Ada di 2,0. Lah iya, di dalam sampel itu ada ginjerol atau enggak di sampelmu? Ada. Tidak ada. Dia menjadi ada. Oh iya. Nah, iya, Karena ada standarnya. Sudah paham. Dengan ekspresimu, oh iya gitu. Semula tidak ada. Iya. Paham ya? Setelah saya spiking ginjerol, kemudian dia muncul. Paham nggak? Berarti ginjerol itu muncul setelah saya tambahkan. Berarti sebelumnya dia tidak ada ginjerol. Paham ya? Makanya ini harus dikonfirmasi. Anda harus seperti itu nanti. Ya, ketika Anda ragu ini ada atau tidak, maka harus dikonfirmasi. Konfirmasinya pakai apa? Spiking. Spiking. Ya? Dong ya Mbak Dia ya? Paham nggak? Nanti direnungkan ya. Yang ketiga, kemungkinan ketiga kan seperti ini Mbak Dia. Ini gini, 1,95, di 2,0 tidak ada, kemudian di 2,05 menjadi tinggi. Kesimpulannya apa? Di sampel ada ginjerol. Di mana? Di 2,05. Karena puncaknya menjadi lebih tinggi. Paham ya? Ya. Ya. Jadi tahapannya ada 3 ini. Injeksikan standar, maka dia akan satu puncak. Terus setelah itu injeksikan sampel, ya. Yang ketiga apa? Injeksikan sampel yang di spiking. Spiking itu apa? Menambahkan standar ke dalam sampel. Oh, paham ya? Nanti kalau kita berbicara untuk analisis kuantitatif, nanti ada namanya standar adisi. Itu ya gitu, menambahkan standar ke dalam sampel. Nanti saya jelaskan, nggak usah khawatir. Ya.
Jelas ya? Berarti untuk analisis kualitatif parameternya apa? Waktu retensi. Ketika ada dua Retensi. buah senyawa yang mempunyai waktu retensi sama pada sistem kromatografi yang sama, maka kedua senyawa adalah sama. Sama. Paham ya? Tahapan untuk analisis kualitatif, injeksikan standar, injeksikan sampel, yang ketiga, injeksikan sampel yang dispike. Paham ya, Mbak ya? Nah, itu kegunaan pertama. Kegunaan HPLC yang kedua, jadi HPLC itu tidak hanya untuk analisis kualitatif. Kemarin kan saya katakan di awal-awal kuliah bahwa kromatografi itu adalah suatu teknik yang sangat powerful, ya, powerful. Dan kenapa dia itu powerful? Karena tiga tadi, ada fungsi pemisahan, ada fungsi analisis kualitatif, dan ada fungsi analisis kuantitatif. Ya, gitu. Maka dia sangat powerful. Paham ya Mbak Dia ya? Oke, saya lanjutkan sekarang. Saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah sebelum ke kuantitatif, karena ini bagaimanapun ada referensi, ada namanya kromatografi HPLC preparatif. Preparatif, ya preparatif. Preparatif itu menyiapkan sampel supaya siap dianalisis lebih lanjut. Ya, itu namanya preparatif. Jadi penyiapan sampel supaya dia itu siap dianalisis lebih lanjut, ya gitu. Makanya ini disebut analisis preparatif ya, analisis preparatif. Tujuan preparatif. Preparatif penyiapan sampel. Jadi caranya gini, Mas dan Mbak gini. Kalau kita melakukan pemisahan gini, misalkan ya, Anda itu mau memisahkan gingerol ya, atau Anda mau memisahkan kurkumin. Anda tahu dari standar, oh misalkan gingerol itu waktu retensinya itu 2,0. Misalkan, saya mau mengisolasi gingerol saja, Pak. Kan itu nggak mungkin, ya kalau Anda tidak melakukan kromatografi. Karena itu mesti campur. Lihat di kromatogramnya itu misalkan gini. Nah, ini gingerol di sini nih, Mas dan Mbak. Ini di waktu retensinya itu 2. Misalkan di sini mulainya 1,95, berakhir di sini di 2,05. Saya ngerti ya. Lah, Mbak, jadi yang dimaksud dengan kromatografi preparatif itu kalau Anda pernah lihat kromatografi, berarti sampel itu diinjeksikan, masuk kolom, kemudian kolom diilusi, dia kan akan sini, terus keluar. Keluar, waktu misalkan ini waktu retensinya 1, ini 1,2, ini 1,5, ya sudah biarin keluar. Lah ketika kita itu mendekati 1,95 ini buangannya ya, buangannya itu langsung Anda langsung simpen, Anda taruh dalam suatu wadah. Terus berjalan kan menitnya, begitu itu keluar dari 2,5 buang kembali. Karena nanti kalau itu tidak ada buang kembali, maka nanti akan kecampuran yang ini. Paham atau enggak? Nanti Anda kan tidak murni lagi. Paham ya? Nah, inilah yang disebut dengan preparatif ya, yang disebut dengan preparatif. HPLC untuk preparatif. Nah, misalkan itu terus Anda uji antioksidannya, berarti ini kan sudah murni gingerolnya. Atau Anda injeksikan untuk uji ke hewan uji, itu bisa ya. Ini namanya apa? Kromatografi preparatif. Ini loh. Jadi kromatografi preparatif itu by collecting the chromatographic peak at the exit of the detector. Ya, begitu kan Anda kan dimonitor itu kan ketahuan, oh ini sudah mau puncaknya gingerol. Maka langsung selangnya saya masukkan ke wadah yang lain. Ya, ini gini. Ini loh, Mbak. Nah, kalau ini kan dari sini ini kan mengalir terus.
terus gitu. Ya, puncak-puncak ini misalkan puncaknya ginjerol itu di sini, maka biarin ini sampai sini itu kebuang hilang. Tapi begitu mau masuk sini, langsung ini Anda tampung. Ya, ditampung. Begitu ini nanti sudah keluar di sini, ya sudah buang lagi gitu ya. Itu namanya preparatif. Berarti Anda kan memperoleh ginjerol saja. Ya, gitu. Walaupun ya ada potensinya kalau itu terjadi koelusi, elusi bersama-sama, maka ya nanti dia itu di dalam yang Anda kumpulkan itu ya tidak hanya ginjerol saja, tetapi ada senyawa yang lain. Tapi minimal ini sudah murni, ya sudah lebih murni dibanding itu yang asal. Karena apa? Karena sudah ada proses pemisahan. Ya. Oke ya, ini namanya. Prof, boleh izin bertanya, Prof. Ya, prepar. Prof, boleh izin bertanya. Ya. Untuk alat yang ini apakah sama seperti alat HPLC yang kita pakai sebelumnya? Ada yang sama, seperti ini bisa kita manual, Mbak. Tetapi beberapa ada yang namanya Anda bisa membeli namanya preparatif HPLC. Dan itu nanti semacam dilengkapi dengan fraction collector. Jadi nanti, untuk waktu retensi ini, maka nanti dia ada di wadah ini. Waktu ini lebih mahal kalau gitu. Kalau Anda punya itu lebih baik. Kelihatannya BPTO kan ada. Itu namanya preparatif HPLC. Ya, preparatif HPLC. Ya, gitu. Itu nanti bisa dipahami ya. Kan dia itu bisa di-set. Waktu retensi ini sampai ini nanti dia akan masuk di wadah ini. Waktu retensi ini sampai ini dia nanti akan ditabung ini. Gitu kan bisa di-set dia. Ya, gitu. Karena kan sistem robotik itu kan bisa ya. Di apa di-set itu kan bisa. Itu ya, paham ya? Ini namanya apa? Preparatif HPLC ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Prof, izin bertanya lagi sebelum maju lagi ke depan, Prof. Tadi kan disampaikan kalau Prof, tadi kan disampaikan bahwa kalau waktu retensinya itu kan bisa berubah-ubah tergantung pada detektor yang digunakan ataupun tergantung kepada sistem yang digunakan. Nah, pertanyaan saya adalah untuk mengetahui jika kapan analit kita itu memang sudah keluar semuanya dengan menggunakan sistem yang kita pakai, Prof. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, Prof. Nggak bisa. Makanya itu kalau untuk itu kita nggak bisa. Makanya selalu bagaimanapun Anda selalu diminta untuk melakukan pencucian kolom. Karena kita nggak ngerti. Yang kedeteksi itu kan dengan sistem itu kan ya hanya kedeteksi dengan detektor. Ya, kemungkinannya kan ada dua, yang di dalam dan nggak keluar itu kan nggak akan kedeteksi, wong namanya aja nggak keluar. Kita nggak ngerti gitu. Makanya kolom itu harus tetap dicuci. Karena itu untuk ngawekani, untuk antisipasi kalau ada puncak-puncak yang dia itu tidak keluar ya, analit yang dia tidak keluar. Oke, berarti untuk kalau misalnya saya sama Mbak Anita kan sampelnya kan beda-beda dari asal pengambilannya nggih, Prof. Berarti untuk run satu sampel dari satu kabupaten, kalau kita mau berganti dengan sampel dari kabupaten yang lain, berarti harus cuci dulu kolomnya nggih, Prof? Enggak harus kalau itu enggak. Enggak. Gimana, Prof? Karena gini, karena kan itu apa namanya sama kandungannya kan sama. Sehingga kalau misalkan dari daerah Tawangmangu itu ada analit yang tidak keluar, ya nanti yang dari daerah lain ya itu nggak akan keluar gitu. Itu kan nanti yang membedakan hanya jumlah intensitasnya saja ya gitu. Tapi kalau jumlahnya ya itu yang berbeda-beda. Tetapi jenis analitnya kan kira-kira akan sama ya. Jenis analitnya itu akan sama. Sehingga tidak usah diganti
Ya, nggak usah diganti. Jadi penggantian kolom itu sebenarnya bukan karena sampelnya itu berbeda langsung diganti, bukan ya. Ya karena apapun sampel itu nanti ada potensi, ada senyawa atau ada analit yang tertahan di kolom. Gitu. Ya. Dan sangat boleh jadi walaupun itu analit itu misalkan dia nggak tertahan, keluar semua. Kalau dia itu nggak kedeteksi, nanti jumlah puncakmu juga hanya sedikit karena yang kedeteksi adalah sedikit. Ya. Oke. Satu lagi pertanyaan, Prof, terkait dengan waktu retensi, nggih, Prof. Untuk ngawekani tadi supaya untuk memastikan bahwa sampel yang sebelumnya tidak akan meninggalkan jejak di sampel yang berikutnya, itu kalau untuk waktu retensinya kira-kira yang untuk general nggih, Prof, maksudnya karena kami belum orientasi nggih. Ya, kira-kira berapa waktu tunggu untuk nanti dilihat, Mbak. Kalau running kedua tidak terjadi carry over namanya. Carry over itu dia sebenarnya di running pertama dia itu tidak keluar. Paham ya? Dia itu tidak keluar. Misalkan ini di kolom di sini. Ini dia berjalan sudah sampai dari sini sampai sini dia berjalan. Tapi Mbak awal terus menyetop di sini. Iya, karena paham ya? Begitu nanti elisu kedua, ini kan dia akan keluar lebih dahulu. Maka puncak kedua itu nanti running kedua itu berbeda dengan running yang pertama. Nah, ini ada kemungkinan terjadi carry over. Berarti apa? Anda tidak komplit melakukan running HPLC-nya. Paham ya? Enggak, Prof. Berarti kalau misalnya terjadi carry over, ini jadi berkembang pertanyaannya. Kalau terjadi carry over itu apakah akan mempengaruhi waktu retensi dari sampel yang sesungguhnya, Prof? Karena kan tidak berpengaruh. Mboten? Enggak berpengaruh. Karena interaksi antara fasodiam dengan misalkan senyawamu kurkumin, kan itu kurkumin itu dia itu akan selalu keluar di waktu retensi 2,0 misalkan. Misalnya begitu, ya. Maka Anda nanti apakah terjadi carry over, apakah ini kan ini ada ratusan senyawa. Misalkan senyawa yang ke-100 itu waktu retensinya itu menit ke-12 misalkan. Padahal Anda runningnya itu hanya 10 menit. Nanti kan senyawa ini setelah 2 menit kan dia atau 3 menit dia kan akan keluar. Yang polanya ini mesti berbeda dengan kromatogram yang pertama. Gitu. Maka nanti diinjeksikan aja sampai dipastikan itu tidak ada carry over. Ya. Oh, berarti untuk memastikan itu kita orientasi dulu nggih, Prof, dengan sistem yang sudah established. Makanya kalau dalam HPLC itu kan ada namanya uji kesesuaian sistemnya. Itu salah satunya nanti mendeteksi kalau sekiranya ada. Ya. Selain itu reprodusibilitas dari waktu retensi, kemudian luas puncak dan sebagainya.